Pada soal nomor 1 diketahui matriks A sama dengan matriks 2 kali 2 dengan elemen baris pertama yaitu 3 dan 1 serta baris kedua yaitu 0 dan 2. Langkah pertama adalah menentukan nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen, saya membentukkan matriks lambda kali matriks identitas dikurangi matriks A. Lalu mencari determinan dari lambda kali matriks identitas dikurangi matriks A dan menyamakannya dengan 0. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan karakteristik yaitu lambda dikurangi 3 dikali lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut diperoleh dua nilai eigen yaitu lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 2. Selanjutnya mencari vektor eigen untuk lambda sama dengan 3. Nilai lambda 3 disubstitusikan ke dalam persamaan lambda kali matriks identitas dikurangi matriks A dikali vektor X sama dengan 0. Dari sistem persamaan yang diperoleh, diketahui bahwa X2 adalah 0, sedangkan X1 bebas. Misalkan X1 sama dengan T, maka vektor eigennya adalah T dikali vektor 1, 0. Jadi, salah satu vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 adalah vektor 1, 0. Kemudian mencari vektor eigen untuk lambda sama dengan 2. Dengan cara yang sama diperoleh hubungan X1 sama dengan negatif X2. Misalkan X2 sama dengan T, sehingga diperoleh vektor eigen T dikali vektor negatif 1, 1. Jadi, salah satu vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 adalah vektor negatif 1, 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 2 mengenai nilai eigen dan basis vektor eigen. Diketahui matriks A berukuran 2 kali 2, baris pertama terdiri dari angka 4 dan 0, sedangkan baris kedua terdiri dari 0 dan 7. Pada soal diminta menentukan nilai eigen serta menentukan basis vektor eigen untuk setiap nilai eigennya. Langkah pertama adalah mencari nilai eigen menggunakan persamaan karakteristik. Persamaan ini digunakan karena nilai eigen diperoleh dari kondisi ketika determinan matriks A dikurangi lambda kali matriks identitas bernilai 0. Karena matriks A berukuran 2 kali 2, maka matriks identitas yang digunakan juga berukuran 2 kali 2. Matriks identitas memiliki nilai 1 pada diagonal utama dan 0 pada posisi lainnya. Selanjutnya, matriks identitas dikalikan dengan lambda sehingga angka 1 pada diagonal berubah menjadi lambda. Setelah itu, dilakukan pengurangan antara matriks A dan matriks lambda 1. Pengurangan dilakukan berdasarkan posisi elemen yang sama. Pada posisi pertama, angka 4 dikurangi lambda sehingga hasilnya menjadi 4 dikurangi lambda. Pada posisi berikutnya, 0 dikurangi 0 sehingga hasilnya tetap 0. Elemen berikutnya juga 0 dikurangi 0 sehingga tetap 0. Dan pada elemen terakhir, 7 dikurangi lambda sehingga menjadi 7 dikurangi lambda. Dari proses pengurangan tersebut, diperoleh matriks baru yang digunakan untuk mencari determinannya. Karena matriks ini berbentuk diagonal, maka determinannya cukup diperoleh dengan mengalihkan elemen diagonal utamanya. Faktor pertama dibuat sama dengan 0 sehingga diperoleh lambda sama dengan 4. Faktor kedua juga dibuat sama dengan 0 sehingga diperoleh lambda sama dengan 7. Jadi diperoleh dua nilai eigen yaitu 4 dan 7. Setelah memperoleh nilai eigen, langkah berikutnya adalah menentukan basis vektor eigennya. Saya mulai dari lambda sama dengan 4. Nilai lambda disubstitusi ke persamaan sehingga diperoleh sistem persamaan baru. Dari persamaan ini diperoleh bahwa nilai Y harus sama dengan 0, sedangkan X tidak memiliki batasan sehingga dapat bernilai sembarang. Maka bentuk umum vektor eigennya adalah X dan 0. Jika dikeluarkan faktor X, maka diperoleh basis vektor eigen yaitu 1 dan 0. Selanjutnya dilakukan langkah yang sama untuk lambda sama dengan 7. Setelah disubstitusi, diperoleh sistem persamaan baru. Dari persamaan ini diperoleh bahwa X harus sama dengan 0, sedangkan Y bebas. Maka vektor eigennya berbentuk 0 dan Y, sehingga basis vektor eigennya adalah 0 dan 1. Jadi, hasil akhir dari soal nomor 2 adalah nilai eigennya 4 dan 7 dengan basis vektor eigen yang sudah diperoleh. Saya di sini akan menjelaskan nomor 3 tentang nilai eigen dan vektor eigen.
Diketahui matriks A sebagai berikut. A sama dengan 2, 1, dan 1, 2. Yang diminta pada soal adalah mencari persamaan karakteristik nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian. Langkah pertama adalah mencari persamaan karakteristik menggunakan rumus. Dat, di situ tertera dat buka kurung A sama dengan lambda I buka tutup kurung sama dengan 0. Nah, di mana A adalah matriks yang diketahui, I adalah matriks identitas, dan lambda merupakan nilai eigen yang akan dicari. Maka diperoleh A dikurang lambda I sama dengan buka kurung 2 dikurang lambda 1, 1, 2 dikurang lambda tutup kurung. Selanjutnya kita hitung determinannya. Karena matriks berorder 2 kali 2 digunakan rumus determinan yaitu AD dikurang BC, sehingga diperoleh butuh buka kurung 2 dikurang lambda tutup kurung buka kurung 2 dikurang lambda tutup kurung dikurang 1, yang jika disederhanakan menjadi lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan karakteristik. Selanjutnya, kita mencari nilai eigen dengan memfaktorkan persamaan tersebut, atau yang B, nilai eigen matriks A. Jadi, buka kurung lambda dikurang 1, tutup kurung, buka kurung lambda dikurang 3, tutup kurung sama dengan 0. Maka diperoleh dua nilai eigen, yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 3. Setelah mendapatkan nilai eigen, langkah berikutnya adalah mencari vektor eigen. Untuk nilai eigen pertama, yaitu lambda sama dengan 1 diperoleh persamaan X ditambah Y sama dengan 0 atau X sama dengan min Y. Jika dipilih Y sama dengan 1, maka X sama dengan min 1. Sehingga vektor eigennya adalah buka kurung min 1 dikali 1 tutup kurung. Kemudian untuk nilai eigen kedua yaitu lambda sama dengan 3 diperoleh min X ditambah Y sama dengan 0 atau Y sama dengan X. Jika dipilih X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1. Sehingga vektor eigennya adalah buka kurung 1 tutup kurung. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda tambah 3 sama dengan 0. Nilai eigennya adalah 1 dan 3. Sedangkan vektor eigennya adalah buka kurung min 1 tutup kurung dan buka kurung 1 tutup kurung. Lanjut. Pada soal nomor 6 diketahui matriks A berorder 3 kali 3. Langkah pertama adalah menentukan persamaan karakteristik. Membentuk matriks lambda kali matriks identitas dikurangi matriks A, kemudian mencari determinannya dan menyamakannya dengan 0. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan karakteristik yaitu lambda dikurangi 1 kuadrat dikali lambda dikurangi 3 sama dengan 0. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh nilai eigen yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 3. Nilai eigen 1 muncul sebanyak 2 kali. Selanjutnya mencari vektor eigen untuk lambda sama dengan 1. Dengan mensubstitusikan nilai lambda ke dalam persamaan, diperoleh hubungan bahwa X2 ditambah X3 sama dengan 0. Salah satu solusi yang memenuhi adalah vektor 1, 0, 0. Oleh karena itu, salah satu vektor eigen untuk lambda sama dengan 1 adalah 1, 0, 0. Kemudian mencari vektor eigen untuk lambda sama dengan 3. Dari hasil substitusi diperoleh bahwa X1 sama dengan X0 dan X2 sama dengan X3. Jika dipilih X2 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 1, maka diperoleh vektor eigen 0, 1, 1. Jika salah satu vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 adalah 0, 1, 1, kesimpulannya, persamaan karakteristik matriks A adalah lambda dikurangi 1 kuadrat dikali lambda dikurangi 3 sama dengan 0. Nilai eigennya adalah 1 dan 3. Salah satu vektor eigen untuk lambda sama dengan 1 adalah 1, 0, 0. Sedangkan lambda sama dengan 3 adalah 0, 1, 1.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 7 mengenai nilai eigen dan ruang eigen. Diketahui matriks A berukuran 3 kali 3 dengan elemen pada baris pertama 2, 1, 0, baris kedua 1, 2, 0, dan baris ketiga 0, 0, 3. Pada soal diminta 3 hal, yaitu menentukan nilai eigen, menentukan ruang eigen yang bersesuaian, dan menentukan banyaknya vektor eigen bebas linear. Langkah pertama adalah mencari nilai eigen menggunakan persamaan karakteristik. Persamaan ini digunakan karena nilai eigen diperoleh ketika determinan dari matriks A dikurangi lambda kali matriks identitas bernilai 0. Karena matriks A berukuran 3 kali 3, maka matriks identitas yang digunakan juga berukuran 3 kali 3. Matriks identitas memiliki angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada posisi lainnya. Selanjutnya, matriks identitas dikalikan dengan lambda sehingga elemen diagonal berubah menjadi lambda. Berikutnya, dilakukan pengurangan antara matriks A dan matriks lambda 1. Pengurangan dilakukan berdasarkan posisi elemen yang sama. Pada elemen pertama, 2 dikurangi lambda menjadi 2 dikurangi lambda. Elemen 1 dikurangi 0 tetap 1. Elemen 0 dikurangi 0 tetap 0. Baris kedua dilakukan dengan cara yang sama. Dan pada elemen terakhir, 3 dikurangi lambda menjadi 3 dikurangi lambda. Setelah diperoleh matriks baru, langkah berikutnya adalah menghitung determinannya. Karena baris dan kolom ketiga lebih sederhana, determinan dapat dipisahkan sehingga perhitungannya menjadi lebih mudah. Selanjutnya, saya menghitung determinan matriks 2 kali 2 menggunakan rumus A kali D dikurangi B kali C. Setelah dikalikan, diperoleh bentuk 2 dikurangi lambda kuadrat dikurangi 1. Kemudian saya uraikan bentuk kuadrat sehingga menjadi 4 dikurangi 4 lambda ditambah lambda kuadrat dikurangi 1. Setelah disederhanakan, diperoleh lambda kuadrat dikurangi 4 lambda ditambah 3. Selanjutnya, saya melakukan pemfaktoran agar nilai lambda dapat dicari. Karena hasil perkalian bernilai 0, maka masing-masing faktor dibuat sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai eigen yaitu 1 dan 3 dengan nilai 3 muncul sebanyak 2 kali. Setelah memperoleh nilai eigen, langkah berikutnya adalah mencari ruang eigennya. Saya mulai dari lambda sama dengan 1. Saya substitusi lambda sama dengan 1 ke dalam persamaan lalu diperoleh sistem persamaan baru. Dari persamaan pertama diperoleh Y sama dengan negatif X, sedangkan dari persamaan kedua diperoleh Z sama dengan 0. Maka bentuk umum vektor eigennya adalah X, negatif X, dan 0. Karena X dapat dikeluarkan sebagai faktor, maka ruang eigennya dibentuk oleh satu vektor. Selanjutnya, saya mencari ruang eigen untuk lambda sama dengan 3. Setelah disubstitusi, diperoleh sistem persamaan baru. Dari sini diperoleh Y sama dengan X, sedangkan Z tidak memiliki batasan sehingga bebas. Maka bentuk umum vektor eigennya menjadi X, X, dan Z. Bentuk ini dapat dipisahkan menjadi dua vektor pembentuk. Pada lambda sama dengan 1, ruang eigennya hanya memiliki satu vektor pembentuk, maka terdapat satu vektor eigen bebas linear. Pada lambda sama dengan 3, ruang eigennya dibentuk oleh dua vektor, maka terdapat dua vektor eigen bebas linear. Maka selanjutnya seluruh vektor bebas linear dijumlahkan. Dari lambda 1 diperoleh satu vektor, dari lambda 3 diperoleh dua vektor, jadi total terdapat 3 vektor eigen bebas linear. Jadi, hasil akhir dari soal nomor 7 adalah nilai eigennya 1 dan 3 dengan nilai 3 muncul 2 kali. Ruang eigen untuk lambda 1 terdiri dari satu vektor, sedangkan ruang eigen untuk lambda 3 terdiri dari 2 vektor. Dan jumlah seluruh vektor eigen bebas linearnya adalah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 10. Itu yang diketahui matriksnya yang A sama dengan buka kurung di baris pertama ada 4, 1, 0, di baris kedua ada 1, 4, 0, di baris ketiga ada 0, 0, 2, tutup kurung. Nah, yang diminta adalah mencari nilai eigen. Basis
ruang eigen dan menentukan apakah matriks tersebut dapat didiagnostisasi. Nah, yang A atau langkah pertama adalah mencari nilai eigen menggunakan persamaan karakteristik. Det buka kurung A dikurang lambda I tutup kurung sama dengan 0 sehingga diperoleh A dikurang lambda I sama dengan buka kurung 4 dikurang lambda 1 0, yang barisan kedua ada 1 4 dikurang lambda 0, di baris ketiga ada 0 0 2 dikurang lambda tutup kurung. Kemudian dihitung determinannya sehingga diperoleh buka kurung 2 dikurang lambda tutup kurung buka kurung lambda dikurang 3 tutup kurung buka kurung lambda dikurang 5 tutup kurung sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut diperoleh 3 nilai eigen, yaitu eigen pertama lambda sama dengan 2, eigen kedua lambda sama dengan 3, dan eigen ketiga lambda sama dengan 5. Langkah berikutnya adalah mencari basis ruang eigen untuk masing-masing nilai eigen atau yang B. Untuk lambda sama dengan 2 diperoleh basis ruang eigen, yaitu tutup buka kurung 001 tutup kurung. Untuk lambda sama dengan 3 diperoleh basis ruang eigen buka kurung min 1 1 0. Sedangkan untuk lambda sama dengan 5 diperoleh basis ruang eigen ada tutup kurung 1 1 0. Terakhir, kita menentukan apakah matriks tersebut dapat didiagnostisasi. Karena matriks berukuran 3x3 dan memiliki 3 nilai eigen yang berbeda, maka terdapat 3 vektor eigen yang saling bebas linear. Oleh karena itu, matriks A dapat didiagnostisasi. Sebagai kesimpulan, nilai eigen matriks A adalah 2, 3, dan 5. Basis ruang eigennya adalah buka kurung 001 tutup kurung, lalu ada buka kurung min 1 1 0 tutup kurung, dan ada buka kurung 1 1 0 tutup kurung. Dan matriks A dapat didiagnostisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.